Mengapa Israel begitu sering menargetkan Iran? Apa ini sekedar konflik biasa antara dua negara yang sudah lama bermusuhan, atau sebenarnya ada alasan yang jauh lebih besar di balik setiap serangan yang terjadi? Bagian orang percaya ini hanya soal keamanan Israel, tapi banyak analisis mengatakan ada permainan strategi yang lebih dalam, menyangkut kekuatan militer, pengaruh di Timur Tengah, dan masa depan keseimbangan geopolitik dunia. Jika benar demikian, maka konflik Iran ini bukan hanya tentang dua negara. Ini bisa menjadi salah satu titik paling berbahaya dalam politik global saat ini. Karena ketika dua kekuatan besar di kawasan saling berhadapan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak negara di dunia. Jadi sebenarnya apa tujuan Israel menyerang Iran? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip, karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kalian melihat konflik Israel dan Iran. Beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Israel dan Iran semakin memanas. Serangan udara, operasi rahasia, hingga ancaman balasan terus terjadi. Bagi banyak orang di dunia, pertanyaannya sederhana namun sangat penting. Mengapa Israel begitu fokus menyerang Iran? Apakah ini hanya konflik militer biasa antara dua negara yang saling bermusuhan, atau sebenarnya ada tujuan yang jauh lebih besar di balik serangan tersebut? Selama bertahun-tahun, Israel menilai Iran sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keamanan negaranya. Pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan menjadi kekuatan militer yang terlalu kuat di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran yang juga melihat Israel sebagai musuh strategis yang harus dilawan. Ketegangan ini tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui jaringan konflik di berbagai wilayah di Timur Tengah. Namun jika kita melihat lebih dalam, konflik ini sebenarnya tidak sederhana dua negara yang saling menyerang. Ada faktor keamanan, persaingan geopolitik, perebutan pengaruh kawasan, hingga kekhawatiran tentang masa depan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Beberapa analisis bahkan mengatakan bahwa serangan Israel terhadap Iran adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan regional yang dapat menyaingi dominasi militer Israel. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa Israel sebenarnya sedang melakukan serangan pencegahan sebelum Iran menjadi ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi pertanyaan besarnya adalah ini. Apa sebenarnya tujuan Israel menyerang Iran? Apakah ini semata soal keamanan nasional atau ada agenda geopolitik yang lebih dalam? Dalam video ini kita akan membahas secara perlahan dan mendalam. Kita akan melihat dari sudut pandang Israel. Mengapa Iran dianggap ancaman besar? Apa saja tujuan strategis serangan tersebut? Dan bagaimana konflik ini bisa mempengaruhi masa depan di Timur Tengah? Karena memahami konflik ini berarti memahami salah satu ketegangan geopolitik yang paling berbahaya di dunia saat ini. Untuk memahami tujuan sebenarnya dari serangan Israel terhadap Iran, kita perlu melihat bagaimana Israel memandang Iran dalam peta keamanan nasionalnya. Bagi Israel, Iran bukan sekedar negara pesaing. Iran dianggap sebagai ancaman strategis jangka panjang. Ancaman ini muncul dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah program nuklir Iran. Selama bertahun-tahun, Iran mengembangkan teknologi nuklir yang menurut pemerintahnya bertujuan untuk energi dan penelitian. Namun Israel dan beberapa negara barat percaya bahwa program ini bisa berkembang menjadi senjata nuklir. Jika Iran berhasil memiliki bom nuklir, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah secara drastis. Israel adalah negara kecil dengan wilayah yang relatif sempit. Dalam skenario terburuk, satu serangan nuklir saja dapat menimbulkan kerusakan besar bagi negara tersebut. Karena itulah pemerintah Israel berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran menjadi negara bersenjata nuklir. Bahkan Perdana Menteri Israel, si Benjamin Netanyahu, pernah menyebut bahwa pencegahan Iran memiliki senjata nuklir adalah prioritas keamanan utama Israel.
Inilah alasan mengapa fasilitas nuklir Iran sering menjadi target operasi militer dan operasi rahasia. Namun program nuklir bukan satu-satunya alasan. Faktor keduanya adalah kekuatan rudal Iran. Iran memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah. Beberapa rudal jarak menengah milik Iran bahkan mampu menjangkau wilayah Israel. Rudal-rudal ini dikembangkan dengan teknologi yang semakin maju. Bagi Israel, kemampuan tersebut menciptakan risiko serangan besar di masa depan. Karena itu, dalam beberapa operasi militer, Israel juga menargetkan fasilitas produksi rudal, gudang senjata, dan infrastruktur militer Iran. Tujuannya sederhana, mengurangi kemampuan Iran untuk melancarkan serangan jarak jauh. Faktor ketiga berkaitan dengan jaringan militer Iran di Timur Tengah. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militernya sendiri. Negara ini juga memiliki jaringan kelompok sekutu di beberapa wilayah. Di Lebanon, Iran memiliki hubungan erat dengan Hizbullah. Di Gaza, Iran diketahui mendukung kelompok Hamas. Selain itu, Iran juga memiliki pengaruh terhadap berbagai misi di Suriah dan Irak. Bagi Israel, jaringan ini menciptakan ancaman di berbagai arah. Jika konflik besar terjadi, Israel tidak hanya menghadapi satu negara, tapi juga berbagai kelompok bersenjata yang tersebar di kawasan. Karena itu, melemahkan Iran dianggap sebagai cara untuk melemahkan jaringan tersebut sekaligus. Faktor keempat adalah strategi militer Israel yang dikenal sebagai serangan pencegahan. Dalam doktrin keamanan Israel, menunggu ancaman menjadi terlalu besar dianggap sebagai risiko yang tidak dapat diterima. Sebaliknya, Israel sering memilih untuk menyerang lebih dulu sebelum ancaman tersebut berkembang. Strategi ini pernah digunakan dalam berbagai operasi militer sebelumnya di Timur Tengah. Logikanya sederhana, jika sebuah negara diyakini sedang membangun kemampuan militer yang dapat mengancam keberadaan Israel, maka kemampuan tersebut harus dihancurkan sebelum benar-benar digunakan. Bagi Israel, Iran masuk dalam kategori ancaman tersebut. Namun selain faktor keamanan, ada juga dimensi geopolitik yang lebih luas. Iran adalah salah satu kekuatan besar di Timur Tengah yang menantang pengaruh Israel dan sekutunya di kawasan. Jika Iran semakin kuat, keseimbangan kekuatan regional bisa berubah. Negara-negara di Timur Tengah dapat mulai berpihak pada Iran atau setidaknya menjadikan pusat kekuatan baru. Bagi Israel, situasi ini berpotensi mengurangi potensi strategisnya di kawasan. Karena itu, sebagian analisis percaya bahwa serangan terhadap Iran juga bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan regional akan tetap menguntungkan Israel. Dengan kata lain, konflik ini bukan hanya soal keamanan militer. Ini juga soal pengaruh, kekuatan, dan masa depan geopolitik di Timur Tengah. Ketika semua faktor tersebut digabungkan, kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Serangan Israel terhadap Iran bukan reaksi spontan. Serangan itu merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Strategi untuk memastikan bahwa ancaman terbesar bagi Israel tidak pernah menjadi cukup kuat untuk menantangnya secara langsung. Namun pertanyaannya tidak berhenti di situ. Jika Israel melihat Iran sebagai ancaman besar, bagaimana Iran melihat tindakan Israel ini? Dan apakah konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar di kawasan Timur Tengah? Pertanyaan inilah yang membuat konflik Israel dan Iran menjadi salah satu ketegangan geopolitik paling berbahaya di dunia saat ini. Dari semua penjelasan tadi, kita melihat bahwa serangan Israel terhadap Iran bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Di balik setiap operasi militer ada perhitungan strategis yang panjang. Bagi Israel, Iran dipandang sebagai ancaman yang terus berkembang. Program nuklir, kekuatan rudal, serta jaringan militer Iran di berbagai wilayah Timur Tengah dianggap dapat mengubah keseimbangan kekuatan kawasan secara drastis. Karena itu, Israel memilih pendekatan yang sangat agresif. Mereka berusaha menghentikan ancaman tersebut sebelum benar-benar mencapai titik yang tidak bisa lagi dikendalikan. Dalam pandangan pemerintah Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, tindakan ini adalah bentuk pertahanan diri. Namun dari sisi lain, banyak pihak juga melihat bahwa strategi ini berisiko memperbesar konflik di kawasan. Setiap serangan dapat memicu balasan, setiap balasan dapat memperluas perang. Dan ketika dua kekuatan besar di Timur Tengah saling menyerang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut. Seluruh kawasan bisa ikut terdorong ke dalam ketegangan yang lebih besar. Harga energi global bisa terguncang, jalur perdagangan internasional bisa terancam, dan stabilitas politik di berbagai negara Timur Tengah bisa ikut berubah. Itulah mengapa konflik antara Iran dan Israel sering disebut sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik dunia saat ini. Satu keputusan militer saja bisa menciptakan efek domino yang luas. Dan hingga hari ini dunia masih terus bertanya, apakah konflik ini akan berhenti sebagai serangkaian serangan terbatas, atau justru berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar di kawasan Timur Tengah? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan menentukan masa depan keamanan kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan. Karena di balik setiap konflik besar selalu ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari.
Ketika dua kekuatan besar saling berhadapan, dunia biasanya ikut merasakan dampaknya. Konflik antara Israel dan Iran kemungkinan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Setiap serangan bisa memicu balasan dan setiap balasan bisa membuat situasinya semakin berbahaya. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah langkah Israel ini benar untuk melindungi negaranya dari ancaman besar di masa depan? Atau sebenarnya ini bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah? Menarik untuk melihat bagaimana pandangan kalian tentang konflik ini. Tulis pendapat kalian di komentar. Menurut kalian bagaimana konflik ini akan berkembang ke depannya? Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.